Pahlawan tanpa rupa, tanpa suara. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini ternyata bukan hanya perjuangan para pahlawan yang tertulis dalam administrasi kenegaraan. Kemerdekaan bangsa ini bukan hanya hasil jerih payah para pahlawan yang tertulis di dalam administrasi negara, ya, yang kemudian dikeluarkan SK Presiden gitu ya. Tetapi ada peran-peran manusia-manusia yang tanpa suara dan tanpa rupa, yang itu tidak ngerti kita, Pak. Darah mereka tertumpahkan, harta mereka berikan, tapi mereka nggak tercatat sama sekali. Dan inilah yang saya sebut sebagai jiwa pahlawan sejati, yang bisa kita tiru seperti ini, Pak. Bangsa ini akan tegak kalau lahir para pahlawan yang mereka memang benar-benar melepaskan dari suara dan rupa. Jadi mereka itu tidak berharap pujian orang, bahkan tidak banyak bicara. Itu kalau Yai Dahlan sering menyebut, saya tulis sepi ing lambe rame ing gawe, tidak banyak ngomong tapi gaweannya banyak. Spiritnya Yai Dahlan itu M5, Pak. Mangan. Surat Al-Maun itu intinya apa, Pak? Mangan, Pak. Sekarang kita mau ngurusin anak yatim apa terus dia omongi sabar tole. Ada anak yatim yang kelaparan, kemudian kita sampaikan tentang kesabaran. Lah kalau perutnya lapar, kapan dia bisa sabar, Pak? Ada orang miskin, anaknya butuh sekolah, dia tidak ada makanan yang dia makan. Apa mau kita duduk bersamanya berjam-jam kemudian kita ceramahi tentang kesabaran? Lebih efektif mana dia kita kasih makan kemudian kita ajak sholat? Maka Yai Dahlan itu kalau di dalam kisahnya, di dalam ceritanya, itu kan anak-anak itu dikumpulin, dimandiin, itu dikasih makan, dipincuin, itu luar biasa, Pak. Inilah yang saya katakan sebagai salah satu pahlawan tanpa rupa, tanpa suara. Tidak perlu pujian orang, tidak perlu apresiasi manusia, tidak perlu rame diomong orang, tidak perlu, tapi membuat arasnya Allah itu bergoncang. Dan itulah yang membuat bangsa kita tegak berdiri. Kalau mau berjuang dadak kudu ada suaranya, gimana coba? Aku nggak mau kalau berjuang kalau nggak diupload nanti, ya kan? Nah ini, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak banyak bicara tapi banyak berbuat. Itu yang saya katakan sebagai sepi ing lambe rame ing gawe. Rasulullah menyampaikan bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan perbuatan itu lebih fasih daripada lisan omongan. Bener nggak betul? Wah, ngomong orang takjub, Pak, tapi kelakuannya berbanding terbalik. Kan ngeri, Pak, ya? Nah, itu tadi sudah disampaikan tadi. Berat nih, Pak. Iya toh? Banyak orang itu pinter ngomong tapi kelakuannya berbanding terbalik. Dan ini yang harus kita hindarkan. Nah, pahlawan tanpa rupa, tanpa suara, mereka adalah orang-orang yang pertama sepi ing lambe rame ing gawe. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan aksi-aksi nyata. Aksi nyata yang pertama, mohon maaf, ini sudah dilakukan, sholat subuh berjamaah. Bapak, spiritnya umat Islam untuk menjadi pahlawan itu sholat subuh, Pak. Kalau sholat subuhnya umat Islam ini udah sama sholat Jumat, Pak, umat Islam kira-kira kayak apa, Pak? Kuat gak? Saudara-saudara kita di Palestina itu, saya kemarin merasa terpukul banget ketika mereka menyampaikan begini. Kalian tuh gak usah terlalu menyedihkan kami di sini, ya. Yang perlu kalian sedihkan adalah diri kalian sendiri sebenarnya. Kenapa? Kami itu di Palestina ada dua kebaikan yang kami dapatkan. Apa? Kemenangan atau syahid. Kalau kami menang, kami berada di tempat suci, atau syahid. Jadi mereka itu nggak sedih, Pak, di sana itu. Maka kalian membantu kami itu, ya, yang paling utama adalah tegakkanlah sholat subuh di masjid kalian secara berjamaah sehingga sholat subuh itu sama dengan sholat Jumat kalian.
Oh, itu Perdana Menteri Israel ngomong, Pak, kami itu akan takut sama umat Islam kalau umat Islam itu udah sholat subuhnya itu sama dengan sholat Jumat. Bener, Pak. Kenapa? Karena sholat subuh berjamaah, sholat subuh itu membangun mental heroik, membangun mental pahlawan. Angel buat Pak, bangun subuh Pak. Angel Pak ya. Oke telatih apa ora? Oke telatih. Kan? Loh, bangun sholat subuh itu sampai Nabi mengatakan apa? Lau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau orang-orang itu tahu sholat subuh itu pahalanya kayak apa, mereka datang ke masjid dengan merangkak, Pak. Kalau ngerti, Pak, mereka pahalanya, Pak. Loh, sholat sebelum subuh pahalanya apa, Pak? Sholat sebelum subuh lebih baik daripada apalagi sholat subuhnya. Ini sholat sunnahnya, Pak. Sholat sunnahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya ini, Pak, mohon maaf, nek dihitung berapa meter, Pak? Tengpunggur niku sak meter berapa, Pak, harganya, Pak? Kapling, gitu? 2 juta. Oh, punggur mun 2 juta, Pak. Serasa angel-angel lah, Gusti Allah niku dunia seisinya itu kan kegedean. Contoh umpamanya Allah mengatakan siapa yang sholat sunnah sebelum subuh untuk kaplingan sak kapling gitu kan, mangkat kabeh betul, Pak. Kalau pahala itu dinampakkan, umpamanya siapa yang sholat subuh berjamaah dapat 1 kapling, ya kan, 10 kali 12 120 kali 2 juta 240 juta setiap sholat subuh. Kira-kira masjid ini cukup nggak? Bubar, Pak, masjidnya, Pak. Bener nggak? Kayak Nabi ketika sholat Jumat mengatakan yang datang pertama seperti pahalanya dapat unta, coba. Nah, setiap Jumatan itu unta, coba, Pak. Rebutan nggak? Ternyata pahala tidak nampak. Maka karena nggak nampak itulah manusia santai-santai saja, dan orang yang tidak punya keyakinan bukan pahlawan. Maka saya tulis arti pahlawan itu apa, coba? Apa arti bahasanya pahlawan, Pak? Pahlawan itu asal kata dari pahala dan wan, Pak. Artinya apa? Pahala ya pahlawan itu manusia, berarti manusia yang mencari pahala. Dulu mereka memperjuangkan bangsa ini, berani menumpahkan darah dan hartanya, itu kalau bukan karena pahala Allah, jadi apa tadi, Pak? Jadi munafik, benar enggak? Jadi pengkhianat mereka pada bangsa ini. Tapi para pahlawan darah mereka tumpahkan karena apa? Ada keyakinan bahwa ini syahid, ya kan? Mereka orang-orang yang nyari pahala, Pak, bukan nyari dunia, Pak. Loh, mereka setelah, mohon maaf, loh, sekarang ada istilah veteran ya, Pak, ya. Orang-orang sudah berjuang, mohon maaf, dapat apa mereka? Dapat apa mereka? Hanya dapat kenangan, bener nggak? Hanya dapat kenangan, Pak. Tapi Pak, mereka itu menyesal? Tidak, karena mereka pemburu pahala, Pak. Inilah mental pejuang, inilah mental pahlawan, Pak. Nah, orang yang sholat subuh, Pak, mau berangkat ke masjid, mereka lah jiwa-jiwa pahlawan, jiwa-jiwa pejuang. Makanya kalau pengen bangsa ini kuat, Pak, sholat subuhnya itu dikencengin, Pak. Oh, mereka kalau udah mau bangun pagi, ngeri, Pak. Secara otomatis kalau bangun pagi, ruhnya terbangun, kesehatannya terbangun, mentalnya terbangun, kerjanya juga semangat, Pak. Saya mbak tengah coba sholat subuh turu maning, kok bar pengajian dong omah, turu tapi jam 09.00, ayo kan? Nah ini Bapak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini spirit, Pak. Wah, luar biasa. Maka saya berharap ini setelah COVID, karena berhenti, terus perjuangkan ini. Kenapa, Bapak? Mohon maaf, ini yang saya katakan pahlawan tanpa rupa, tanpa suara. Dengan sholat subuh kita ini mengetuk pintu langit yang akan menjaga bangsa kita menjadi baik. Kalau pahlawan kan tidak harus itu. Maka kalau Nabi mengatakan, kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Ya kan? Tangan itu apa? Kekuasaan, kekuatan. Kalau nggak bisa, pakai mulutmu. Ini pahlawan, Pak. Orang wani ngomong, pakai doa dan ibadah. Ya kan? Untuk jaga bangsa ini, pakai doa kita, Pak. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negaraku negara yang aman, negara yang tentram. Dari sujud-sujud kita ini, nanti Allah turunkan cucuran rahmat, Allah turunkan cucuran perlindungan, Allah jaga bangsa kita. Ini pahlawan tanpa rupa, tanpa
suara Pak. Memang nggak dicatat Pak sebagai pahlawan Pak. Maka sampai di dalam hadis itu dikatakan, andaikan di bumi ini masih ada orang yang mau berdoa, orang yang mau bersujud, orang yang mau berzikir, bayi-bayi yang menangis, Allah akan jaga bumi ini dari bencananya. Berarti kan kita jaga Pak. Maka kalau ada tadi itu ya kekhawatiran kita ya seks bebas, narkoba dan yang lain, ya Bapak Ibu mohon maaf, itu gelombang besar yang akan menghantui bangsa kita. Maka solusi terbaiknya adalah kita harus membangun gelombang kebaikan. Apa? Sholat subuh, sholat jamaah, kebaikan, pengajian dan yang lainnya, sehingga anak cucu kita, keluarga kita lebih dekat pada gelombang kebaikan. Maka gelombang ini akan kalah. Maka Punggur ini harus dibentuk. Ini Pak pimpinan cabang, saya selalu kalau ngisi di cabang atau apa, kita harus punya strategi Pak. Dakwah itu ragu rumah aku kayak Banyu Mili Pak. Dakwah terus punya strategi. Ini pimpinan cabang baru. Saya 4 tahun kira-kira warga ini berapa? Yang sudah ikut dakwah ini berapa? Yang sudah ngerti agama ini berapa? Berarti 4 tahun, 5 tahun yang akan datang harus berapa? Itu harus dibuat strategi. Bagaimana caranya? Buat peta. Itu selalu saya sampaikan. Kalau tadi Pak Ramil menyampaikan, kita ini sering kalau ngaji di depan orang-orang baik, terus orang baik kapan naik ngaji. Maka saya di 23 itu, di Karangrejo itu saya sudah memulai apa yang disebut dengan pesantren masyarakat. Itu saya ngundang masyarakat umum, sing sholat, sing ora sholat, walah preman, itu saya undang Pak. Visi saya sederhana, apa? Membumikan asma Allah. Udah gitu saja. Saya hanya ingin memperdengarkan nama Allah di telinga mereka yang mereka nggak pernah mendengar. Ojo langsung dijak sholat, apalagi tambah sholat tahajud. Wah, kayak melok pengajian udah di KIPR sholat 5 waktu lurung teges, ya kan? Dia sholat 5 waktu aja belum bisa, ini udah disuruh semacam-macam gitu. Maka kemarin sampai ada yang nanya, ini saya ngajinya gak di masjid, saya di lapangan, ngaji di lapangan gitu. Saya siapkan makanan, saya siapkan kopi gitu. Sampai ada yang nanya, Ustadz, saya ini tatonya badan ini gimana? Kalau sholat apa ya diterima? Kata salah satu ustadz kemarin saya dengar di anu itu nggak diterima, nggak sah. Saya jawab, sah ora sah urusan Gusti Allah. Jenengan kalau sudah niat taubat sholat, nggak usah nunggu tatonya bersih, sholat saja. Tapi sah, sah. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan sudah siap bersih, kalau belum siap jangan. Saya masih sering minum-minuman Ustadz, gimana Ustadz? Urung iso ninggal minum sholat, yang penting ojo sholat karo minum. Wong sholat karo ngerokok ya oleh Pak. Nah ini Bapak, jadi kita harus jaga, rawat kemerdekaan ini dengan apa? Salah satunya dengan sholat subuh. Hadirkan mental kepahlawanan itu dengan sholat subuh ini ya. Oh, baru bangun aja Pak, mohon maaf, perjuangan nggak Pak? Siapa yang bisa kalau bangun langsung tangis walaupun alarmnya sudah dihidupkan? Itu aja kadang alarmnya udah dibunyikan, nanti alarmnya malah udah niat bangun, alarmnya dimatikan. Wah, itu perjuangan luar biasa, karena setan itu kalau subuh itu ya berjuang Pak. Kita berjuang bangun, setan berjuang nyelimuti kita. Maka di dalam hadis itu setan kalau subuh buat ikatan gitu. Jadi ada 3 ikatan setan ya. Nah, jadi kalau kita tidur itu diikat 3 ikatan sama setan. Nah, kalau kita bangun langsung ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Itu lepas 1 ikat. Kemudian bangun wudu ya, lepas 1 ikat. Terus sholat, lepas 3 ikatan. Wah, setan nangis Pak. Maka di dalam riwayat, orang yang seperti itu kok sampai nggak denger adzan, kuwi kupinge di pipisi setan. Jangan kurang ajar banget Pak setan itu asli lah. Makanya ini kalau terlalu banyak kencing angel ngrungokne adzan Pak. Oh iya, makanya kita harus lawan. Ini perjuangan Pak. Kalau mau belajar berjuang itu kayak setan Pak, nggak kenal lelah Pak. Nah, kita orang beriman ya harus nggak kenal lelah. Bangun Pak. Itu. Oh, setan renek itu orang ngeluh Pak, setan itu Pak. Menungso kayak ngeluh Pak. Ya, nah ini Bapak. Maka ya kita harus bangun mental ini gitu. Mental berjuang ini gitu.
Ya, nah ini yang saya katakan sebagai pahlawan tanpa rupa tanpa suara. Kemudian yang kedua, siapa mereka pahlawan tanpa rupa tanpa suara? Mereka adalah orang yang berjuang tanpa pengen berharap apa-apa. Saya kemarin itu melihat Pak, saya sampai nangis Pak, ngelihat YouTube itu namanya Ustadz Gunawan. Itu dia mewakafkan semua tanahnya itu untuk buat masjid, untuk buat sekolahan, tapi dia harus tinggal di gubuk. Ya Allah, miris banget ketika ditanya sama wartawan apa nggak menyesal gitu ya memberikan itu. Apa jawaban dia? Enggak Pak, saya yakin dengan apa yang sudah saya berikan. Mereka adalah yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan kepentingan agama ini daripada kepentingan diri mereka sendiri. Mereka mengutamakan kepentingan bangsa ini daripada kepentingan dirinya sendiri. Kalau bukan karena negara ini untuk dijaga, nggak mau Pak. Saya itu ketemu istri saya paling sehari cuma 2 jam Pak. Kalau kita bukan karena mengutamakan kepentingan umat ini, lalu siapa? Mental perjuangan harus dibawa. Apakah mereka dicatat sebagai orang yang hebat? Tidak. Ustadz Gunawan itu ya Allah, dia itu kalau sedekah, mohon maaf, kalau mau pimpinan cabang itu mau bangun masjid, ada orang yang nggak punya banget, dia itu mungkin menyedekahkan, mungkin nggak banyak, 500.000, tapi itu sebelumnya entek-entekan Pak, rekeningnya wis entek, ya kan? Beda dengan orang yang punya duit 5 miliar ngasih 10 juta, urung rasa Pak. Lah ini orang nggak punya duit mungkin 500.000 tapi udah habis-habisan. Tapi ini adalah mental pejuang, mental pahlawan. Dan itu Pak, arsnya Allah itu goncang Pak. Dulu ada sebuah cerita namanya Uwais Al-Qarni. Ya, ini terakhir kisah ini saya sampaikan ini untuk membuka ruang wacana kita bahwa kita itu berbuat itu jangan nunggu hebat. Rasulullah ngendika kepada Umar bin Khattab, Umar, ya, kalau kamu nanti ke Yaman, tolong kamu cari namanya pemuda Uwais Al-Qarni. Terus ngapain ya Rasul? Mintalah doa kepada Umar. Kan bingung Pak, sehebat apa sih pemuda itu? Ya, dia kan ya rada pede Pak, dia adalah sahabat dekatnya Nabi Pak. Umar itu Pak sahabat dekatnya Nabi yang luar biasa Pak. Setan Pak wedi Pak sama Umar itu Pak. Kalau sama kita malah ngancani Pak. Umar itu kalau jalan Pak, setan nggak berani ngelewati bekasnya Pak. Itu Umar Pak. Kok itu loh malaikat loh. Malaikat itu ya digetak Pak sama Umar. Dalam riwayat itu seperti. Artinya Umar itu luar biasa karena derajatnya udah di bawah Rasulullah. Nah dia Bapak mikir, lalu saya kok suruh minta doa sama Uwais itu kenapa? Ketika nyampe di Yaman Pak, dia itu nyari mana sih Uwais gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak? Dikasih tunjuk, itu Uwais. Ya Allah kok, ya seorang lelaki yang biasa saja, pakaiannya sederhana banget, bahkan orang menyebut dia itu orang nggak kereken lah gitu ya. Akhirnya dia datang dan kemudian dia minta doa kepada si Uwais Al-Qarni itu. Kemudian nanya, Uwais, kenapa sih kok Rasulullah memuliakan kamu? Apa jawaban Uwais? Umar, aku tidak punya keutamaan apa-apa. Cuman satu hal mungkin orang yang tidak pernah melakukan itu. Apa? Aku adalah orang yang menggendong ibuku dari Yaman sampai ke kota Mekah karena ibuku rindu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingin tahu Bapak, itulah yang kemudian muncul istilah orang yang tidak dikenal di bumi dan dikenal di langit. Artinya dengan perilakunya Uwais Al-Qarni itu menggetarkan arasnya Allah Subhanahu. Dan bisa jadi Pak, duduknya bapak-bapak ini tadi itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang rahmat itu meluas untuk menjaga Punggur, jaga Lampung, jaga Indonesia, dan mungkin jaga dunia ini Pak, hanya karena zikrullahnya Bapak semua. Inilah yang saya sebut sebagai pahlawan tanpa rupa tanpa suara. Maka Bapak jangan nunggu hebat untuk berbuat Pak,
Ya toh? Jangan nunggu hebat untuk jadi pahlawan, tapi rasa ngaku pahlawan, apalagi pahlawan kesiangan. Ya kan? Jadi apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja, tidak apa-apa. Jadi pahlawan tanpa rupa, tanpa suara. Mungkin mampunya ngasih bubur 5 mangkok, kasih. Iya kan? Mampunya hanya ikut ngaji. Itu luar biasa. Kenapa? Hidup ini berkait Pak satu sama lain. Makanya monggo hal seperti ini saya tadi sampaikan, bisa jadi yang menjaga negara kita itu ya pengajian kayak gini. Bener Pak, tapi yang pengajian ya ora paham loh Ustaz, nggak masalah, perintahnya rakon paham, perintahnya suruh ngaji, nggak paham nggak masalah Pak, balik ora paham nggak masalah, ngaji udah dapat pahala. Tapi ojo terus mangkat pengajian doanya bismikallahumma ahya wa amut. Memang niat orang ngaji, niat Arab turun. Kalau niatnya ngaji ya udahlah dapat pahala sudah. Nah, bisa jadi pengajian-pengajian inilah yang menjaga bangsa kita. Ya, monggo kita hidupkan, kita kembangkan terus sampai nanti warga Bungur ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang imannya tinggi saya yakin cinta sama negaranya. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi cintanya kepada bangsa, karena cinta kepada tanah air itu sebagian dari keimanan kita. Membela tanah air itu salah satu dari bagian syahid ya, ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya arwasal khafiqaini